Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar materi bab pertama kelas 7 yang judulnya adalah bilangan bulat dan pecahan. Ya. Oke. Sebenarnya ini bukan materi yang baru untuk kalian karena bilangan bulat itu sudah dipelajari juga saat kalian dulu di SD kelas 5 dan kelas 6. Tetapi akan saya ulang kembali di kelas 7 ini supaya kalian lebih jelas lagi, oke? Ya. Oke, yang pertama kita belajar konsep bilangan bulat. Nah, jadi bilangan itu nama lainnya, bilangan itu istilah matematika untuk angka. Jadi bilangan biasanya di kehidupan sehari-hari disebut angka. Nah, angka itu di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali di masyarakat. Ya, jadi ada yang dikasih tanda persen di belakangnya. Contohnya kalau kalian ke mall, ke Matahari belanja biasanya ada tulisan 50 tanda persen. Nah, itu bilangan juga. Lalu ada pecahan, misalnya 3/4, atau ada desimal, misalnya 2,5, itu desimal. Nah, kali ini kita hanya akan belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu artinya dia utuh, ya. Jadi tidak ada tanda apa-apa, tidak ada simbol apa-apa. Jadi tidak ada persennya, tidak ada pernya, tidak ada komanya. Itu semua bukan bilangan bulat. Ya, persen bukan bilangan bulat, desimal bukan bilangan bulat, pecahan juga bukan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang biasa aja kita sebut dalam kehidupan sehari-hari, yang bilangan yang utuh gitu ya. Nah, bilangan bulat itu ada dua macam, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, mereka hanya dipisahkan oleh tanda strip aja. Ya, jadi kalau bilangan bulat negatif dia ada strip di depannya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kalian akan saya ajak untuk perhatikan garis bilangan. Ini saya punya garis bilangan, ya, sebuah garis yang berisi bilangan yang di tengah-tengahnya ada angka 0. Jadi angka 0 itu adalah bilangan netral, ya. Dia tidak termasuk bilangan positif, tidak termasuk bilangan negatif. Dia di tengah-tengah. Dialah pemisahnya, ya. Jadi di sebelah kanan angka 0 itu ada bilangan bulat positif. Di sebelah kirinya ada bilangan bulat negatif. Jadi kalau 0 habis 0 kan kalian sudah diajarin dari TK malah, ya. Habis 0 1 2 3 4 dan seterusnya, ya. Nah, mungkin sekarang kalian akan mengenal konsep bilangan bulat negatif. Sama, kalau habis 0 ke kanan 1 2 3 4, ke kiri juga 1 2 3 4. Bedanya tandanya dia ada strip di depannya. Nah, inilah tanda negatif. Ini dibaca negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nanti ada lagi negatif 5, negatif 6 dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk nilainya seperti yang sudah kalian tahu, 1 dengan 2 lebih besar angka 2. Maka untuk bilangan bulat positif, semakin ke kanan, semakin jauh dari 0, maka nilainya akan semakin besar. Buktinya 5 lebih besar dari 3 atau 5 lebih besar dari 4. Oke. Tapi untuk bilangan negatif, hati-hati ya, untuk bilangan negatif itu kebalikannya. Semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, jadi kalian jangan tertipu ya. Hati-hati untuk bilangan negatif. Minus 6 itu lebih kecil dari minus 5. Meskipun kalian mikirnya 6 itu lebih besar dari 5, tetapi kalau ada min di depannya, ada tanda strip, ada tanda negatif, yang angkanya lebih besar itu justru malah nilainya lebih kecil, ya. Jadi semakin ke kiri, semakin jauh dari angka 0, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi minus 10 itu sama minus 1 jauh lebih besar dari minus 1, ya. Walaupun angkanya cuma 1, tapi kalau ada minusnya dia lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung ini juga sudah pernah diajarkan di SD, malah dari kelas 1 juga sudah. Jadi operasi hitung itu yang pokok, ya. Yang pokok ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, nanti akan saya ajarkan yang 4 ini dulu, ya. Nanti masih ada pangkat, ada akar, masih banyak lagi. Kita kali ini akan belajar 4 dulu, ya. Yang pertama kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Kenapa saya gabungkan jadi satu? Karena
peraturan untuk menjumlahkan dan mengurangkan itu biasanya sama. Oke. Nah, karena sekarang konsepnya ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka ada satu cara yang saya anggap lebih mudah untuk dipelajari. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan bilangan positif, ya, ketika kalian bertemu dengan bilangan positif, kita anggap kita punya uang sebanyak bilangan itu. Misalnya kita punya angka 7. 7 kan positif, berarti dianggap kita punya uang 7. Nah, gitu ya. Nah, kalau ketemu bilangan negatif, dianggap kalian punya hutang. Kalau negatif, biasanya konotasinya kan nggak baik gitu ya. Nah, kita anggap kita punya hutang. Misalnya kamu punya bilangan minus 5, berarti kamu punya hutang 5. Minus 5 artinya kamu punya hutang 5. Nah, bagaimana kalau sekarang mereka dihitung? Nah, saya akan kasih contoh satu persatu. Perhatikan baik-baik ya. Saya mulai dari kalau dua-duanya positif. Misalnya 7 positif. Jadi kalau tidak ada stripnya di sini, berarti kalau begini namanya negatif 7, berarti dia bilangan bulat negatif. Tetapi kalau tidak ada tanda minnya, hanya 7 saja, berarti dia bilangan positif. Ya, kalau 7 mau kita tambah dengan 2 misalnya, nah seperti ini kamu nggak usah pusingkan konsep bilangan bulatnya, karena ini kan sudah biasa sekali kita kerjakan dari kelas 1. Jadi kalau 7 tambah 2 langsung aja 9, nggak usah terlalu pusing. Oke. Nah, tetapi ketika di depan 7-nya ada min, nah bagaimana kalau min 7 tambah 2? Nah, bagaimana kalau min 7 tambah 2? Nah, ini baru kita pakai konsep yang tadi. Ingat, kalau ada min dianggap punya hutang, kalau ada plus dianggap punya uang. Jadi kalau minus 7 berarti kita punya utang 7, ya, punya hutang 7. Ditambah 2 berarti kita anggap ini plus 2. Nah, plus itu tadi dianggap punya uang, berarti kamu punya uang 2. Nah, sekarang kita berlogika, kita pikir kita punya utang 7, tapi terus kita punya uang 2. Nah, yang namanya hutang itu kan harus dibayar. Kalau punya utang, punya uang, bayar utangnya gitu ya. Nah, kalau kamu punya utang 7, terus kamu punya uang 2, berarti kan kamu bisa bayar utang kamu meskipun belum lunas. Ya, jadi kita pakai uang kita yang 2 itu untuk bayar utang kita. Berarti kalau kita bayar hutang, hutang kita berkurang. Kita punya hutang 7 dibayar 2. Ya, berkurang 2 berarti hutang kita tinggal 5. Karena itu masih hutang, maka jawabannya pakai min. Karena min itu artinya hutang. Jadi min 7 ditambah 2, jawabannya min 5. Punya hutang 7 dibayar 2, hutangnya tinggal 5. Gitu maksudnya. Oke. Saya kasih contoh yang lain. Bagaimana kalau sekarang 2-nya yang min, Pak? Nah, 7-nya positif ditambah negatif 2. Nah, bagaimana kalau soalnya begini, Pak? Nah, oke. Kalau soalnya seperti ini, ada lagi konsep yang harus kamu tahu ya. Jadi kalau ada operasi hitung itu ketemu dalam satu tempat, satu soal ya. Maksudnya dia dari plus langsung min, tidak ada angka di tengah-tengahnya, kayak gini ya. Dari plus kan langsung ketemu min, di tengah-tengahnya nggak ada angkanya. Beda dengan ini ya. Nah, tadi soal yang pertama kan begini, min 7 ditambah 2. Nah, ini kan ada min ada plusnya, Pak, tapi di antara min sama plusnya ada 7. Nah, yang ini baru dihitung pakai konsep tadi, uang dan hutang. Tetapi kalau yang ini, kalau yang tambah ketemu kurang. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, ada 2 operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan ketemu dalam satu tempat. Itu harus dipilih salah satu ya. Jadi ini plus minnya harus kita pilih. Aturan memilihnya, kalau tandanya berbeda, itu yang kita pilih min ya. Kalau tandanya sama, yang kita pilih plus. Jadi karena ini tandanya tidak sama, 1 plus 1 min, yang dipilih adalah min. Ingat ya, kalau tidak sama yang dipilih min. Maka plus sama min ini kita pilih salah satu aja. Jadi soalnya sekarang jadi 7 dikurang 2.
Nah, 7 kurang 2 dihitung kayak biasa aja. 7 kurang 2, 5. Maka 7 ditambah negatif 2 hasilnya 5. Nah, biasanya dalam penulisan soal, bilangan negatif yang berada di belakang itu dikurung. Oke, saya kasih contoh sekali lagi ya. Oops. Nih, saya kasih contoh sekali lagi. 10 ditambah negatif 4. Nah, 10 ditambah negatif 4. Nah, ini ada plus ketemu min. Di antara plus sama minnya tidak ada angka. Ini sebenarnya tidak perlu ada garisnya, boleh. Nah, kalau tandanya berbeda, digabung menjadi min. Berarti ini soalnya sebenarnya 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi 10 ditambah negatif 4 itu jawabannya 6. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Lalu sekarang bagaimana Pak kalau dua-duanya min? Misalnya min 10 ditambah min 3. Tuh ya, sama-sama min. Ini ada min, ini ada min, ada plus. Nah, min ini sama plus ini tidak bisa digabung karena ada 10-nya. Tetapi plus yang ini sama min yang ini bisa kamu gabung karena tidak ada angka di antaranya. Ini sebenarnya tadi tidak perlu ditulis, tapi biasanya dikurung supaya penulisannya lebih enak dilihat. Ya, yang plus sama min ini harus kamu gabung dulu. Ya, karena tandanya berbeda, yang dipilih adalah plus. Maka ini yang dipilih adalah min. Maka nanti ini jadi min 10, jadi min 3. Nah, kalau ini pakai konsep min 10 berarti saya punya hutang 10. Min 3 berarti saya punya hutang 3. Hutang 10, hutang lagi 3. Jadi belum dibayar hutang lagi. Tadinya hutang 10, sekarang hutang lagi 3. Ya makin banyak hutangnya. Sekarang hutangnya jadi berapa? 13 ya. Karena masih hutang maka jawabannya min 13. Gitu. Jadi min 10 ditambah min 3 hasilnya min 13. Oke. Nah, sekarang kalau bagaimana pengurangan, Pak? Ayo kita bahas pengurangan. Oke, contoh. Misalnya 8 dikurang 3. Ya udah, 8 kurang 3 dihitung seperti biasa aja. 8 kurang 3, 5. Gitu ya. Nah, bagaimana Pak kalau sekarang 8-nya kita kasih min depannya? Nah, kalau 8-nya udah ada min, berarti nggak bisa lagi pakai cara yang tadi. Ya, harus pakai konsep. Min 8, min 3, utang 8, utang lagi 3, utang lagi nih, udah min lagi, berarti utangnya makin banyak. Maka utangnya 8 tambah 3 yaitu 11. Karena ini hutang, maka di jawabannya dikasih min. Ya, utang 3, utang 8, utang lagi 3. Jadi utang 11 sekarang. Karena utang 11 dikasih min 11. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan saya bahas lagi soal-soal lain di video yang lain. Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang berikutnya ada perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ada aturannya, dan aturannya sih mudah sekali ya. Berarti kan nanti ada bilangan positif, ada bilangan negatif, atau bisa juga positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif gitu ya. Jadi ada 4 macam ya, ada 4 macam. Pertama, kalau ada bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, hasilnya tetap positif. Atau bilangan negatif dikali dengan atau dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya juga positif. Ya, atau positif dikali dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara mudah mengingatnya. Ya. Ya, cara mudah mengingatnya gini. Kalau tandanya sama, itu kalau kamu kali atau kamu bagi, hasilnya positif. Ya. Tapi kalau tandanya berbeda, yang depannya plus, belakangnya min, atau yang depannya min, belakangnya plus, yang penting tandanya tidak sama, dikali atau dibagi, hasilnya min.
Oke, contoh ya. Misalnya 7 kali 2. 7-nya positif, 2-nya positif, maka nanti hasilnya positif gitu. Lalu kamu kali 7 kali 2 14. Jadi 7 kali positif 7 kali positif 2 hasilnya positif 14. Nah, atau negatif 7 dikali negatif 2. Nah, sekarang dua-duanya ada negatifnya. Berarti ini negatif kali negatif. Karena tandanya sama, kalau tandanya sama nanti hasilnya positif. Berarti di sini tidak perlu dikasih apa-apa tandanya. Jadi cukup 7 kali 2 14. Nah, ternyata 7 kali 2 sama dengan min 7 kali min 2. Kenapa begitu? Karena tandanya sama. Jadi kalau tandanya sama, maka hasilnya sama, yaitu sama-sama positif. Sekarang bagaimana kalau salah satunya negatif, yang lain positif? Misalnya min 7 kali 2. Tuh, 7-nya ada min, 2-nya tidak ada min. Berarti kan tandanya tidak sama. Kalau tidak sama hasilnya min. Jadi nanti dikasih min ini. Ya, selanjutnya langsung kamu kali aja 7 kali 2 14. Jadi untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat yang dihitung angkanya saja, kamu tidak perlu pusing tanda minnya. Ya, tanda minnya. Jadi yang diperhatikan hanya tandanya sama atau beda. Kalau sama hasilnya plus, kalau beda hasilnya min. Gitu. Yang dihitung tetap angkanya saja, dan jangan terkecoh sama istilah hutang dan uang ya. Hutang dan uang itu hanya kalau soalnya tentang penjumlahan dan pengurangan saja. Tidak ada perkalian atau pembagian. Kalau ada perkalian dan pembagian tidak boleh menggunakan hutang dan uang. Kalau ada perkalian dan pembagian itu tidak boleh menggunakan istilah hutang dan uang, kecuali dia soalnya tidak ada perkalian, tidak ada pembagian, itu kamu ngitungnya min utang plus uang gitu ya. Atau sekarang 7 dikali min 2. Sekarang 7-nya yang positif, 2-nya negatif. Nah, ini kan berarti tandanya tidak sama juga. Kalau tandanya tidak sama, di sini kasih min. Lalu tinggal dihitung angkanya, 7 kali 2 14. Ini untuk perkalian. Kalau pembagian gimana Pak? Sama saja. Oke, kita bahas ya. Sama saja ya. Misalnya 14 dibagi 7. Ini kan 14-nya positif, 7-nya positif juga, maka nanti hasilnya tetap positif. Lalu tinggal dibagi, 14 bagi 7 2, karena 7 kali 2 14. Oke. Sekarang kalau negatif 14 dibagi negatif 7 Pak. Nah, dua-duanya negatif. Ya, sama seperti perkalian. Kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka hasilnya positif. Ya, jangan terkecoh, ini negatifnya banyak loh Pak, ada 2, masa dia nggak ada negatifnya? Nah, seperti itu peraturannya. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi nanti di sini nggak boleh ada negatif. Jadi 14 bagi 7 2. Oke. Lalu kalau misalnya salah satunya Pak, nah sekarang kalau negatif 14 dikali 7, sama. Negatif 14 dibagi 2 Pak. Nah, 14-nya negatif, 2-nya positif. Berarti ini tandanya berbeda. Kalau dibagi hasilnya negatif, hasilnya min, ingat ya. Lalu tinggal 14 bagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 14? 2 kali 7. Atau 14 dibagi min 2. 2-nya yang min, 14-nya plus. Ini juga sama, berarti ini tandanya tidak sama. Kalau tandanya tidak sama, dibagi nanti ada minnya. Lalu tinggal 14 bagi 2 7. Oke, demikianlah aturan operasi hitung untuk perkalian dan pembagian. Mudah-mudahan anak-anak ngerti.